Ananda Solih dan Solihah, kita lanjut ke bagian materi, bagian dan cara kerja telinga. Nah, di materi ini saya akan menyampaikan telinga itu merupakan salah satu panca indera. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah telinga luar, kedua adalah telinga tengah, dan yang ketiga adalah telinga dalam. Untuk telinga luar terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah daun telinga yang ditunjukkan pada gambar nomor 4. Nah, daun telinga ini berfungsi menangkap getaran bunyi. Dan yang kedua adalah liang telinga atau lubang telinga yang ditunjukkan pada gambar nomor 5. Nah, liang telinga ini berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada bagian liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Selanjutnya yaitu telinga bagian tengah. Nah, di telinga bagian tengah itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah gendang telinga. Nah, gendang telinga ini ditunjukkan pada gambar nomor 11. Nah, di gendang telinga ini berfungsi sebagai penerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Dan yang kedua itu tadi tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran ini ditunjukkan pada gambar nomor 10. Tulang pendengaran ini berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, kita lanjut lagi dengan telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah rumah siput atau koklea. Nah, koklea ini diperlihatkan pada gambar yang ditunjukkan nomor 7. Nah, fungsi dari koklea itu adalah menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Kemudian yang kedua itu adalah saluran setengah lingkaran. Nah, saluran setengah lingkaran ini pada gambar itu ditunjukkan pada nomor 9. Nah, fungsi saluran setengah lingkaran ini adalah membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang ketiga adalah saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran ini pada gambar itu ditunjukkan oleh nomor 8. Nah, fungsi saraf pendengaran itu adalah meneruskan bunyi ke otak. Dan yang keempat itu namanya adalah saluran eustachius. Saluran eustachius itu pada gambar ditunjukkan nomor 6. Nah, saluran ini berfungsi menghubungkan ruang telinga, tengah, dan faring. Nah, faring itu adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Baiklah Ananda Solih dan Solihah, silakan disimak video berikut. Video berikut ini adalah menceritakan bagaimana bunyi bisa kita dengar oleh telinga kita. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput.
Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Kita lanjut pada materi kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Nah, Ananda, Soleh dan Solehah, kita sebagai manusia dikaruniai Allah 2 buah telinga sebagai indera pendengaran. Nah, indera pendengaran ini berfungsi mendengarkan berbagai macam bunyi. Setiap hari di dunia ini terjadi berbagai macam-macam bunyi. Tetapi tidak semua bunyi dapat terdengar. Telinga kita hanya mampu mendengar bunyi yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik atau hertz. Bunyi pada frekuensi ini disebut bunyi audiosonik. Bunyi yang berfrekuensi di atas 20.000 Hz itu disebut dengan bunyi ultrasonik. Sedangkan bunyi yang berfrekuensi di bawah 20 Hz itu disebut dengan bunyi infrasonik. Dan yang terakhir adalah cara memelihara kesehatan telinga. Nah, telinga itu perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Berikut adalah cara merawat telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Kedua, diharapkan agar tidak mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Ketiga, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, maka segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga itu tidak rusak. Nah, Ananda, Soleh dan Solihah, alhamdulillah Allah telah menciptakan sistem pendengaran kita dengan sempurna dan sepatutnya kita menjaga dan merawatnya dengan baik. Syukuri itu dan dijaga serta dipelihara. Baik, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.